Halo, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Sobat Sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga semangatnya selalu membara dan senyumnya merekah ya. Nah, kali ini kita punya topik yang bakal bikin Anda melongo dan mungkin berpikir dua kali tentang minuman segar favorit ini. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan membongkar tuntas sebuah rahasia tersembunyi di balik minuman yang konon ajaib dan super menyegarkan, air kelapa. Ya, cairan bening dari buah kelapa ini sering dielu-elukan sebagai eliksir kehidupan. Tapi tunggu dulu, khusus untuk para lansia. Ada pertanyaan penting yang wajib kita bongkar. Apa sebenarnya yang terjadi kalau kita minum air kelapa terlalu sering? Apakah mutiara tropis ini benar-benar pahlawan kesehatan yang akan membuat Anda serasa muda lagi? Atau justru ada jebakan Batman tersembunyi yang diam-diam mengintai tubuh kita yang sudah menua? Jangan sampai niat sehat Anda berubah jadi petaka tak terduga ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar air kelapa untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang, bijak, dan penuh kemenangan. Sebelum kita menyelami lebih jauh keajaiban dan misteri air kelapa ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, coba absen dulu di kolom komentar. Berapa usia Anda saat ini dan dari kota mana Anda menonton video ini? Kami senang sekali bisa menyapa Sobat Sehat dari berbagai penjuru Indonesia dan mengetahui berapa usia Anda, agar kami bisa terus menyajikan konten yang paling relevan. Jangan malu-malu ya, mari kita buat komunitas sehat yang interaktif. Air kelapa dari minuman segar biasa menjelma jadi super ramu air. Sobat Sehat, air kelapa memang sudah jadi minuman favorit banyak orang. Apalagi di cuaca terik. Dia itu jagonya hidrasi. Rasanya manis alami, dan katanya bisa detoks tubuh, bikin kulit glowing, sampai jadi penawar racun. Dia itu gudangnya elektrolit, vitamin, dan mineral penting. Tapi, di balik kesegaran dan popularitasnya yang mendunia, air kelapa menyimpan potensi yang luar biasa, baik sisi terang maupun gelapnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa jadi ramuan mujarab yang bikin kita kebal penyakit kalau disantap terlalu sering setiap hari oleh para lansia? Atau justru ada kandungan tersembunyi yang bisa jadi tantangan tak terduga bagi tubuh kita yang sudah menua, yang mesinnya sudah tidak seprima dulu? Mari kita bahas dengan jernih, sejernih air kelapa itu sendiri. Akibat baik manfaat konsumsi air kelapa moderasi adalah kunci. Siap-siap terkejut dengan deretan kabar gembira ini. Air kelapa, jika dikonsumsi dengan porsi yang pas dan cara yang tepat, punya segudang manfaat dahsyat yang bisa membuat tubuh Anda serasa punya tenaga super. Ini akan menjadi salah satu rahasia kecil untuk menjaga vitalitas Anda tetap membara, seolah waktu tak mampu menggerus semangat Anda. Air kelapa adalah juara hidrasi alami, bagaikan sumur pribadi yang menyegarkan seluruh sel tubuh Anda dari dahaga. Dengan kandungan air dan elektrolit alami seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium yang melimpah ruah, air kelapa adalah cara yang paling efektif dan lezat untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi sepanjang hari. Bagi lansia, menjaga hidrasi optimal itu sangat penting, karena seringkali rasa haus kita berkurang seiring usia. Padahal kebutuhan cairan tubuh tetap sama untuk fungsi organ vital yang optimal. Konsumsi air kelapa secara rutin dapat mencegah dehidrasi ringan yang bisa menyebabkan Anda lesu, pusing, dan bahkan sulit konsentrasi. Anda akan merasakan perbedaan signifikan, tubuh terasa lebih ringan, dan pikiran lebih jernih, siap menghadapi hari tanpa rasa lesu akibat kurang cairan. Ini seperti menyiram tanaman yang layu di pagi hari, langsung segar kembali dan mekar dengan indahnya. Selain jadi jagoan hidrasi, air kelapa juga berkontribusi besar pada kesehatan jantung dan tekanan darah Anda, menjadikannya perkasa dan stabil seperti pondasi rumah yang kokoh.
Air kelapa itu kaya akan kalium, mineral pentin yang berperan sebagai pengatur lalu lintas dalam menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Kalium ini bagaikan polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas natrium garam dalam tubuh. Yang jika terlalu tinggi bisa menaikkan tekanan darah hingga ke puncak. Dengan asupan kalium yang cukup dari air kelapa, Anda sedang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, menjaga pompa vital Anda bekerja optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kalium sangat efektif dalam merelaksasi dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar. Air kelapa juga memiliki potensi tersembunyi dalam melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, menjadikannya lancar jaya dan bebas dari drama sembelit yang menyebalkan. Air kelapa mengandung serat alami yang lembut dan berbagai enzim bioaktif. Kandungan seratnya ini membantu pergerakan usus, sementara enzimnya mendukung proses pencernaan. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau masalah pencernaan lainnya, air kelapa bisa menjadi solusi alami yang lembut namun sangat efektif. Anda akan merasakan perut yang lebih nyaman, ringan, dan lega setiap hari, memulai hari dengan perasaan super bahagia tanpa beban perut yang mengganggu. Kandungan antioksidan seperti sitokin dan asam askorbat vitamin C dalam air kelapa juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh Anda hingga tangguh seperti pahlawan super. Antioksidan ini bekerja seperti tentara elit yang siap tempur, memerangi radikal bebas di tubuh Anda. Radikal bebas inilah biang keladi kerusakan sel, pemicu peradangan kronis, dan penyebab penuaan dini bagi lansia, di mana sistem imun cenderung melemah. Asupan nutrisi dari air kelapa ini bisa menjadi bentang tambahan Anda untuk melawan serangan virus dan bakteri jahat. Menjaga Anda tetap sehat dan jarang sakit. Terakhir, air kelapa juga punya peran vital dalam menjaga kesehatan kulit Anda tetap segar dan bercahaya dari dalam. Kandungan air, vitamin, dan mineralnya esensial untuk menjaga hidrasi kulit, menjaga elastisitasnya, dan mempercepat regenerasi sel kulit. Ini seperti rahasia kecantikan alami yang bisa Anda minum setiap hari, membuat kulit Anda tampak lebih muda dan sehat tanpa perlu perawatan mahal. Manfaat air kelapa untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, air kelapa juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa penyakit kronis yang sering menghantui lansia. Namun perlu diingat baik-baik, air kelapa adalah minuman alami, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda dengan sangat baik. Pertama, untuk penderita tekanan darah tinggi hipertensi, air kelapa bisa menjadi pilihan minuman yang sangat cerdas. Kandungan kaliumnya yang melimpah berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium bekerja dengan menyeimbangkan natrium dalam tubuh, sehingga membantu merelaksasi pembuluh darah. Ini adalah bagian dari strategi diet non-farmakologis untuk menjaga kesehatan kardiovaskular Anda. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan dehidrasi terutama saat diare ringan atau muntah, atau kebutuhan elektrolit, air kelapa adalah rehidrator alami yang luar biasa. Kandungan elektrolitnya mirip dengan cairan tubuh, membuatnya ideal untuk menggantikan cairan dan mineral yang hilang. Ini sangat membantu mencegah dehidrasi parah yang berbahaya bagi lansia. Ketiga, untuk masalah batu ginjal jenis tertentu sitrat dan fosfat, air kelapa dapat menjadi teman. Kandungan sitrat di dalamnya dapat membantu mencegah pembentukan kristal dan memfasilitasi pengeluaran batu ginjal kecil dengan meningkatkan volume urin. Ini seperti pembersih alami untuk saluran kemih Anda. Namun, ini tidak berlaku untuk semua jenis batu ginjal. Jadi konsultasi dokter tetap penting. Keempat, air kelapa juga dapat memberikan dukungan pada kesehatan saluran kemih secara umum. Sifat diuretik ringan dan antimikrobanya dapat membantu membersihkan saluran kemih dari bakteri, sehingga berpotensi mengurangi risiko infeksi saluran kemih ASK yang sering terjadi pada lansia. Penting untuk ditekankan, penggunaan air kelapa sebagai pengobatan
adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Jangan pernah mengambil risiko tanpa arahan ahli. Kisah Bapak Budi nyeri perut hebat akibat air kelapa berlebihan. Namun, di balik semua manfaat potensial yang menggiurkan itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran berharga. Kita belajar dari pengalaman Bapak Budi, seorang pensiunan wira swasta berusia 70 tahun dari sebuah kota di Sumatera Utara. Bapak Budi ini sangat percaya pada khasiat air kelapa untuk mengobati segala penyakit. Setiap hari, ia minum air kelapa murni, bahkan sampai 3-4 liter. Karena ia merasa lebih baik dan ini alami. Niatnya baik, ingin selalu sehat. Namun, setelah beberapa minggu, Bapak Budi mulai mengeluh perutnya terasa kembung parah, mual, bahkan diare kronis. Ia juga merasa sering lemas dan jantungnya kadang berdebar tak beraturan. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa konsumsi air kelapa yang terlalu sering dan dalam dosis sangat tinggi dapat mengganggu keseimbangan elektrolit di tubuh, terutama kalium, memicu gangguan pencernaan, dan pada beberapa kasus, membebani ginjal. Kisah Bapak Budi ini adalah peringatan serius bahwa bahkan minuman super sehat sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi air kelapa terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi air kelapa setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Air kelapa dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium. Meskipun kalium sangat baik, konsumsi air kelapa yang sangat berlebihan setiap hari dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah hiperkalemia. Bagi lansia, terutama yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang memengaruhi kalium seperti obat tekanan darah tertentu, hiperkalemia bisa sangat berbahaya dan memicu gangguan irama jantung yang fatal. Ini bagaikan melebihi batas kecepatan di jalan. Sangat berisiko. Konsumsi air kelapa berlebihan setiap hari juga dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, diare, atau perut begah. Meskipun air kelapa dikenal melancarkan pencernaan, jumlah elektrolit dan karbohidrat yang tinggi jika masuk dalam jumlah sangat besar bisa memicu respons pencernaan yang berlebihan, terutama pada lansia yang perutnya lebih sensitif. Bagi penderita diabetes, meskipun air kelapa memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, ia tetap mengandung gula alami. Konsumsi air kelapa berlebihan setiap hari dapat meningkatkan asupan gula total Anda yang berpotensi memengaruhi kadar gula darah. Terutama jika Anda tidak mengontrol asupan gula dari sumber lain. Selalu perhatikan porsi dan konsultasikan dengan dokter diabetes Anda. Air kelapa memiliki efek diuretik ringan. Konsumsi terlalu banyak air kelapa setiap hari dapat menyebabkan buang air kecil lebih sering, yang bisa mengganggu tidur di malam hari jika diminum menjelang tidur. Jika tidak diimbangi dengan asupan air putih yang cukup dalam kasus ekstrem, bisa memicu dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit yang tidak diinginkan. Meskipun jarang, ada kemungkinan reaksi alergi terhadap kelapa atau komponennya. Gejalanya bisa berupa ruam kulit, gatal-gatal, bengkak, atau masalah pencernaan. Jika Anda mengalami gejala ini, segera hentikan konsumsi. Cara mengonsumsi air kelapa yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek air kelapa, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, konsumsi dalam porsi moderat. Umumnya, 1-2 gelas, sekitar 200-400 ml air kelapa murni per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat hidrasi
dan elektrolit tanpa risiko efek samping berlebihan. Jangan berlebihan hingga berliter-liter setiap hari. Kedua, pilih air kelapa murni tanpa tambahan gula atau pengawet. Air kelapa kemasan seringkali ditambahi gula yang justru tidak sehat. Paling baik adalah air kelapa segar langsung dari buahnya. Ketiga, perhatikan waktu konsumsi. Anda bisa minum di pagi hari untuk hidrasi optimal, atau setelah beraktivitas fisik. Hindari minum terlalu banyak menjelang tidur jika Anda sensitif terhadap efek diuretiknya. Keempat, imbangi dengan air putih. Air kelapa bukan pengganti air putih. Tetap minum air putih yang cukup sepanjang hari. Kelima, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis terutama gangguan ginjal, diabetes, atau masalah jantung atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang bisa memengaruhi kadar kalium atau elektrolit. Ini adalah langkah terpenting untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Himbauan penting untuk lansia, kunci hidup sehat di usia emas. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang air kelapa ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Sobat sehat, setelah kita memahami seluk-beluk air kelapa, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban ramuan tunggal. Air kelapa memang luar biasa, tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan atau minuman saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Air kelapa mungkin adalah sentuhan biru menyegarkan yang memberikan detail vitalitas, tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati air kelapa Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang air kelapa ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda
untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau DIT Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya, karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi air kelapa setiap hari bisa sangat bermanfaat bagi lansia, asalkan dilakukan dengan bijak dan dalam porsi moderat. Air kelapa adalah sumber hidrasi dan elektrolit yang mendukung jantung, pencernaan, kekebalan, dan ginjal. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek sampingnya jika berlebihan, terutama terkait ketidakseimbangan elektrolit dan dampaknya pada kondisi ginjal tertentu. Ingat, setiap tubuh berbeda, jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat air kelapa dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi air kelapa atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok, asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.